Di video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai pembelajaran dari bab persamaan dan fungsi kuadrat untuk kelas 9. Nah, di sini kita akan membahas ya satu buah soal. Kita baca dulu soalnya. Fungsi kuadrat Y melalui titik 3,-12 dan 7,36. Jika sumbu simetrinya sama dengan 3, maka tentukanlah nilai minimum fungsi fx. Nah, ini kita akan mencari nilai minimum fungsi fx ya. Nah, berarti harus cari persamaan fungsi kuadratnya dulu ya. Kita cari dulu fungsi kuadratnya ya. Jika fungsi kuadratnya itu melalui titik 3,-12 dan 7,36 serta sumbu simetrinya sama dengan x sama dengan 3 ya. Oke, perhatikan di sini untuk lebih jelasnya. Di sini diketahui sumbu simetrinya 3 ya. Nah, ini sumbu simetrinya. Itu nilainya kan 3 ya. Sumbu simetrinya sama dengan 3. Sumbu simetri rumusnya apa? Min B per 2A kan ya. Min B per 2A itu sama dengan 3. Nah, kemudian ini saya kali silang ya. Jadi 2A-nya di sini, ini dikalikan sama 3. Dikali silang ya. Berarti menjadi min B sama dengan 2A dikali 3 itu adalah 6A. Berarti untuk mencari nilai B, ini negatifnya saya pindahin ya ke kanan ya. Berarti menjadi min 6A. Nah, berarti nilai B-nya itu adalah sama dengan min 6A ya. Nah, ini kita simpen dulu ya. Ini kita simpen dulu ya. Disimpan dulu. Nah, kemudian kita perhatikan lagi di sini. Poin berikutnya ya. Untuk mencari fungsi kuadrat ya, kita akan gunakan rumus ya. Fx sama dengan ax kuadrat ditambah bx ditambah c. Nah, ini ya. Fungsi kuadrat ya. Nah, kemudian disubstitusikan ya. Jadi di sini kan titiknya berapa di sini? Ini kan ada titik nih ya, 3,-12. Berarti 3-nya itu adalah x-nya gitu ya. Nah, kemudian min 12-nya itu adalah y-nya gitu ya. Nah, kita substitusikan ya angkanya. Perhatikan di sini, ini ketika ini saya tulis dulu titiknya ya. Ini adalah titik 3,-12. Nah, jadi ya, di sini dari persamaan ini ya, ini kan x-nya nih. Ini x-nya. Nah, kemudian ini y-nya gitu ya. Y itu maksudnya fx ya. Ya, y itu sama dengan fx. Jadi, ketika x-nya diganti sama 3, maka hasilnya negatif 12 gitu ya. Oke, ini kita substitusikan ya. A-nya kita tulis dulu. X-nya diganti ya. X-nya diganti sama 3 ya, berarti menjadi 3 kuadrat, begitu ya. Kemudian ditambah dengan B, dikalikan dengan X. X-nya diganti sama 3, ditambah C, sama dengan berapa hasilnya? Ini ya, hasilnya yang ini ya, yang belakang ya. Titik Y-nya ya, berarti min 12. Ini bisa kita sederhanain lagi ya. A dikali 3 pangkat 2. 3 pangkat 2 kan 9. 9 dikali A menjadi 9A. Ditambah 3B. B dikali 3 jadi 3B ya. Ditambah C sama dengan min 12. Nah, ini disimpan dulu ya. Ini disimpan dulu. Ini adalah persamaan yang pertama. Disimpan ya. Nah, sekarang titik yang berikutnya. Di sini ada titik 7,36. Kita tulis di sini. 7,36 ya. Sama seperti tadi ya. Maka yang 7-nya itu adalah X-nya dan Y-nya itu adalah 36 ya. Nah, artinya ketika X-nya diganti sama 7, maka nanti hasilnya 36 gitu. Ya, dari rumus ini juga ya. Dari rumus yang ini juga. A-nya kita tulis dulu. Dikalikan dengan X. Nilai X-nya berapa? 7 kan? Kita ganti 7 kuadrat. Ditambah dengan B, dikalikan dengan, ikutin ini ya, ikutin yang ini nih, B dikali X, berarti B dikali, tadi kan X-nya 7 ya, berarti B dikali 7, ditambah dengan C, C-nya nggak ada ya, kita tulis C aja,
sama dengan berapa hasilnya? Ini ya, hasilnya yang belakang 36. Nah, ini disederhanain lagi. 7 pangkat 2 itu 49 ya. 49 dikali A, berarti menjadi 49A. Ditambah, B dikali 7 itu adalah 7B. Ditambahkan dengan C sama dengan 36. Nah, ini adalah persamaan yang kedua ya. Jadi, ada persamaan pertama dan persamaan kedua ya, yang akan kita eliminasi nanti untuk mencari penyelesaiannya ya. Oke, ini nggak muat ya. Ini saya lanjutin ke sini. Persamaan 1 sama 2 kita eliminasi ya. Eliminasi persamaan 1 dan 2. Tadi persamaan satunya yang ini ya. Ini persamaan 1 ya. Sama satunya kita tulis 9A ditambah 3B ditambah C sama dengan min 12. Nah, kemudian persamaan keduanya sekarang kita tulis. Persamaan keduanya itu adalah 49A ditambah 7B ditambah C sama dengan 36. Nah, ini dieliminasi ya. Artinya, supaya C-nya hilang ya. Ini kan ada C ya. Koefisiennya udah sama-sama satu ya. Nah, supaya C-nya hilang atau habis, maka harus kita kurangin. Berarti kan C dikurang C kan, habis ya. Nah, oke. Berarti sekarang kita tinggal hitung A, B-nya. 9A. 9A dikurangin sama 49A. Ini ya, 9A dikurangin sama 49A. 9 dikurang 49, itu hasilnya min 40 ya. Berarti menjadi min 40A. Nah, sekarang B-nya. Plus, ini 3B ya. 3B dikurangin sama 7B. Berarti menjadi min 4B ya. Kita tulis min 4B. C dikurang C jadi habis ya tadi ya. Sama dengan, perhatikan di sini, min 12 dikurangin sama 36. Ini coret-coretannya. Min 12 dikurangin sama 36. Berarti menjadi min 48 ya. Nah, ini kita tulis min 48. Nah, seperti ini ya. Jadi persamaan pertama dan persamaan keduanya itu nanti dieliminasi ya. Ini saya rapin dulu. Oke, kalau sudah, kita lanjutin lagi ya. Dilanjutin lagi. Min 40A dikurangin 4 kali B. Tadi B-nya berapa? Perhatikan di sini. Ini nilai B-nya ini ya. Ini nilai B kan? Nah, nilai B-nya di sini disubstitusikan ya ke sini. Nilai B-nya itu diganti sama min 6A. Kita tulis. Nah, seperti ini. Ya. Jadi B-nya, kan nilai B kan sama dengan min 6A. Berarti nilai B-nya diganti ya sama min 6A. Ikutin atas lagi, sama dengan min 48. Sederhanain. Min 40A. Ini min 4 dikalikan dengan min 6A. Min kali min plus ya. Berarti menjadi plus 24A sama dengan min 48. Sederhanain lagi, dihitung. Min 40A ditambah 24A itu adalah min 16A ya. Sama dengan min 48. Berarti untuk mencari nilai A, dibagi ya. Min 48 dibagi sama min 16. Nilai A-nya itu adalah sama dengan min 48 dibagi min 16 itu hasilnya 3 ya. Oke, ini 3. Kemudian A-nya sudah dapat 3. Sekarang kita cari B-nya. B-nya tadi di sini berapa? Nih ya, B-nya ya. Min 6A. Berarti kita tulis dulu min 6A. Berarti min 6 dikalikan dengan A. A-nya tadi 3 ya. Dikali 3. Sama dengan min 18. A-nya sudah, B-nya sudah. Sekarang kita nyari C. Untuk mencari nilai C ya, kalian boleh ambil persamaan yang pertama ya. Yang atas sini atau persamaan yang kedua sini ya.
bebas ya. Nah, misalkan saya mau ambil persamaan yang pertama nih. Kita tulis lagi di sini. Eh, ini sepertinya nggak muat ya. Ini kita terusin ke atas ya. Ini min 18-nya saya turunin dulu. Tadi min 6 kali 3 min 18 ya. Ini saya tulis min 18 di sini. Oke, kemudian saya rapin dulu ya. Nah, seperti yang tadi saya sudah bilang ya, jadi untuk mencari nilai C-nya, boleh pakai persamaan yang ini ya, yang atas atau yang bawah ya. Yang ini atau yang ini. Ini saya lanjutin ya ke sini. Nggak muat. Oke, tidak muat ya. Kemudian, misalkan saya ambil yang atas ya, berarti menjadi 9A ditambah 3B ditambah C sama dengan min 12. A-nya diganti sama 3 ya. Tadi kan nilai A udah didapet nih. Nih ya. Oke, ini ya nilai. Ini kan 9A nih. A-nya diganti ya nanti ya. A-nya diganti 3. B-nya diganti sama min 18 ya. Karena tadi kita udah nyari tuh. A-nya 3, B-nya min 18. Nah, ini kita tulis lagi. Berarti menjadi 9 dikalikan dengan A. A-nya adalah 3. Ditambah dengan 3 dikalikan dengan B, B-nya min 18, ditambah C sama dengan min 12. Disederhanain, 9 dikali 3 itu adalah 27, 3 dikali min 18 itu adalah min 54, ditambah C sama dengan min 12. Nah, berarti 27 dikurang 54 itu adalah min 27 ya. Tambah C sama dengan min 12. Nah, untuk mencari nilai C, maka min 27-nya saya lempar ke belakang ya. Tambah 27. Berarti C-nya itu adalah 15 ya. Oke, C-nya sudah dapat 15. Nah, sekarang kita tulis rumusnya. Tadi rumusnya apa? Fx. Ini ya. Ini Fx ya. AX kuadrat ditambah BX ditambah C. Nah, kemudian kita substitusikan angkanya. A-nya tadi berapa A-nya? Jadi kan A-nya 3 ya. Nah, berarti menjadi 3X kuadrat. B-nya tadi min 18 ya. Diganti ya B-nya min 18X. C-nya 15 ya. Berarti ditambah 15. Nah, ini persamaan kuadratnya ya. Oke, berarti fungsi kuadrat ini mempunyai persamaan kuadratnya itu adalah 3X kuadrat min 18X plus 15 ya. Nah, ini persamaan kuadratnya. Tapi yang ini belum selesai. Kenapa belum selesai? Karena yang ditanya apa? Yang ditanya nilai minimum ya. Nah, untuk mencari nilai minimum, Oke, sebenarnya boleh pakai rumus ya. Rumus nilai minimum itu B kuadrat min 4AC per min 4A ya. Nah, atau bisa juga substitusikan sumbu simetrinya. Tadi sumbu simetrinya berapa? Nih ya, sumbu simetrinya 3 ya. Nah, substitusikan 3-nya itu ke persamaannya. Berarti menjadi 3 dikalikan dengan X-nya diganti 3 ya. Jadi X-nya itu didapat dari sini nih. Kan sumbu simetrinya 3, maka X-nya diganti 3 gitu ya. Nah, berarti menjadi 3 dikalikan dengan 3 pangkat 2, dikurangin 18 kali 3, ditambah 15. Kita hitung ya. 3 pangkat 2 itu adalah 9, kali 3 itu 27. Berarti 27 dikurangin 54, ditambah 15. Oke, ini hasilnya adalah 27 dikurang 54 itu adalah min 27 ya. Min 27 ditambah 15. Berarti hasilnya adalah min 12 ya. Nah, ini jawabannya. Jadi, nilai minimum ya dari fungsi ini adalah hasilnya ya, hasil akhirnya itu adalah negatif 12 gitu. Oke, selesai ya pembahasan sampai sini. Semoga bermanfaat. Terima kasih.